Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Visilmi Media yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini kami sajikan kembali kisah-kisah heroik mujahid muslim pembela dan pendakwah agama Islam yang sepak terjangnya dicatat dunia sebagai prestasi yang luar biasa. Kali ini kita mengisahkan tentang kepahlawanan pelaut Tiongkok penjelajah dunia. Beliau telah berlayar mengelilingi dunia. Bahkan diperkirakan telah mencapai benua Amerika sebelum orang-orang Eropa mencapainya. Beliau adalah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho punya banyak nama: Zheng He, De Ho, Sempo atau Sembao, Sempo Kong atau San Baogong, Sempo Taijin atau San Babdaren, Sempo Toalang, dan Sempo Taikam atau San Bao Taijian. Adapun nama aslinya adalah Mahe. Nama-nama itu sangat populer di kalangan orang-orang Tionghoa Asia Tenggara, khususnya generasi tua. Namun, pengetahuan mereka akan sosok dan peran Cheng Ho lebih banyak didasarkan pada legenda atau dongeng. Cheng Ho sendiri adalah sebuah nama yang diberikan oleh Ming Chengzu atau yang lebih dikenal dengan Kaisar Yongle atau Kaisar Judi, Kaisar ke-23 dinasti Ming yang berkuasa di Tiongkok dari tahun 1403 sampai 1424. Jalinan persahabatannya dengan sang kaisar menghantarkan kepadanya anugerah jabatan tinggi dan nama keluarga baru, Cheng. Maka disebutlah dengan nama Cheng Ho. Menurut sejarah resmi dinasti Ming, Cheng Ho dilahirkan tahun 1371 Masehi di distrik Kunyang, Provinsi Yunnan, wilayah yang sudah lama dihuni oleh para pemeluk Islam. Ia dilahirkan dari keluarga miskin etnis Hui di Yunnan. Hui adalah komunitas Muslim Cina berdasarkan campuran Mongol Turki. Ayahnya bernama Mak Hazi atau dipanggil Haji Mak. Ibunya bermarga Wen. Yang menarik, ahli sejarah bernama Profesor Haji Lai Shishou, Cheng Ho disebut-sebut keturunan ke-37 Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan, nenek moyang Cheng Ho yang ke-11 adalah duta besar negeri Bukhara yang bernama Sayyidina Syafi'i, cucu ke-26 dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu Cheng Ho berusia 12 tahun, Provinsi Yunnan direbut oleh tentara dinasti Ming menggantikan dinasti Yuan. Saat itu Cheng Ho dan sejumlah anak muda lainnya ditawan dan dikebiri oleh tentara Ming. Cheng Ho dibawa ke Nanjing sebagai kasim atau pelayan intern di istana. Sejak berbakti kepada Pangeran Judiputra keempat Kaisar Ju Yuanzhang, Kaisar pertama dinasti Ming, Cheng Ho memanfaatkan segala fasilitas dengan banyak membaca dan ikut bertempur. Berkat keberanian dan kecerdasan Cheng Ho yang turut andil menggulingkan Kaisar Ju Yunwen, membuat Kaisar Judi kagum padanya. Sejak itu dianugerahilah nama marga Cheng kepada Mahe, nama asli Cheng Ho. Diangkatnya sebagai kepala kasim intern di istana, Cheng Ho bertugas membangun istana, menyediakan alat-alat istana, mengurus gudang es dan lain-lain. Pada awal abad ke-15, Kaisar Judi memerintahkan Cheng Ho untuk melakukan pelayaran-pelayaran atau ekspedisi laut ke Samudra Barat dalam rangka menjalin persahabatan dan memelihara perdamaian antara Tiongkok dengan negara-negara asing. Cheng Ho pun diangkat sebagai Laksamana, komandan tertinggi yang membawahi abdi dalam di dinas rumah tangga istana. Dalam ekspedisinya, Cheng Ho didampingi oleh wakil dan sekretarisnya. Di antaranya, Laksamana Muda Heoxian atau Husain, M. Ahwan dan Feishin atau Faisal. Selain M. Ahwan yang mahir berbahasa Arab, Cheng Ho juga mengikut sertakan Hasan, seorang imam dari bekas ibu kota Sinan, yang bertindak sebagai juru bahasa Arab. Dalam politik diplomasi laut itu, Kaisar Judi menggelar armada berjumlah 62 kapal besar dan 225 jang, kapal berukuran lebih kecil, serta 27.550 perwira dan prajurit, termasuk ahli astronomi, politikus, pembuat peta, ahli bahasa, ahli geografi, tabib, juru tulis dan intelektual agama. Cheng Ho mengadakan ekspedisi laut sebanyak 7 kali sejak tahun 1405 sampai 1433, tahun wafatnya Cheng Ho. Lebih dari 37 negara telah dikunjunginya dalam pelayarannya itu. Dilihat dari kuantitas dan waktu, ekspedisi Cheng Ho jauh melampaui para pengembara asal Eropa seperti Christopher Columbus, Vasco da Gama, Ferdinand Magellan, Francis Drake, dan lain-lain. Gavin Menzies, mantan kepala kapal selam Angkatan Laut Kerajaan Inggris, menulis buku kontroversial berjudul 1421, The Year China Discovered America. Dalam bukunya, Menzies menyebutkan bahwa armada-armada Cheng Ho mendarat di benua Amerika dan mengelilingi dunia jauh lebih awal ketimbang Ferdinand Magellan atau Christopher Columbus.
Atas pendapat tersebut, beberapa sejarawan masih mempertanyakan ihwal apakah armada-armada Cheng Ho pernah mengunjungi Amerika bagian utara sebelum orang-orang Barat. Apakah armada Cheng Ho merupakan ekspedisi pertama yang mengelilingi dunia? Menurut pengamat sejarah dari Universitas Indonesia, Leigh Risa, bukti-bukti yang dikumpulkan Menzies belum meyakinkan. Dengan kata lain, peta-peta Barat yang dibuat berdasarkan informasi yang diperoleh dari sumber-sumber Tiongkok zaman Cheng Ho itu perlu ditelaah lebih mendalam. Tak satu pun peta Cina yang dapat ditemukan hingga kini, kecuali peta-peta Kang Nido dan Mao Kun yang tidak mencakup informasi tentang benua Amerika, kata Leigh Risa. Berikut 7 ekspedisi pelayaran yang dilakukan Cheng Ho ke wilayah luar perbatasan Tiongkok. Ekspedisi ke-1, tahun 1405 sampai tahun 1407, berangkat dari ibu kota Nanjing ke Kalikut, negara bagian Kerala, India Selatan, juga mengunjungi Champa, Jawa, Sriwijaya, serta beberapa tempat di Sumatera dan Sri Lanka. Ekspedisi kedua, tahun 1407 sampai tahun 1409, berlayar ke India untuk mengangkat raja baru di Kalikut. Ekspedisi ketiga, tahun 1409 sampai tahun 1411, menuju Champa, Temasek, Malaka, Sumatera yaitu Samudra dan Tamiang, Kalikut dan Ceylon atau Sri Lanka. Ekspedisi keempat, tahun 1413 sampai tahun 1415, adalah pelayaran ke Champa, Jawa, Sumatera, Malaya, Maladewa, Sri Lanka, India, hingga Hormuz. Ekspedisi kelima, tahun 1417 sampai tahun 1419, menuju Champa, Jawa, Palembang, Malaka, Aden, Mogadishu, Brawa, Malindi di pantai barat Afrika. Ekspedisi keenam, tahun 1421 sampai tahun 1422, menuju Afrika, juga melalui Malaka, Aru, Samudera, Lambri, Coimbatore, Kayal, Ceylon, Hormuz, Dhofar, Lhasa, Aden, Mogadishu, Brava, Thailand. Terakhir, ekspedisi ketujuh, tahun 1431 sampai tahun 1433 mengunjungi 20 negara, di antaranya menuju Vietnam di bagian selatan, Surabaya, Palembang, Malaka, Samudra, Ceylon, Kalikut, Afrika dan Jeddah. Setiap pelayaran armada itu memakan waktu 1 hingga 3 tahun. Meski telah keliling dunia, Cheng Ho tidak pernah berhasil mencapai Mekah. Ketujuh pelayaran di bawah pimpinan Laksamana Cheng Ho bisa dipastikan merupakan perjalanan sebuah diplomasi kebudayaan. Cheng Ho menyebarluaskan kebesaran kekuasaan Tiongkok dan keluhuran kebudayaan Tionghoa tanpa harus menggunakan jalan kekerasan. Di negeri asalnya, daratan Tiongkok, Cheng Ho ditokohkan sebagai simbol diplomasi damai. Namun, sebagian sejarawan Barat masih ada yang menganggap Cheng Ho sebagai figur neokolonialis dan imperialis. Pelayaran Cheng Ho dianggap penuh dengan aspek kekerasan dan bertujuan sama seperti Barat, yaitu menjajah Asia Tenggara. Berbeda dengan sejarawan Asia yang mengatakan Cheng Ho bukan neokolonialis, karena selama berlayar tidak pernah menduduki sejengkal pun tanah orang, tidak punya koloni dan juga tidak mengeruk kekayaan negeri lain untuk dibawa pulang ke Tiongkok. Di bawah pimpinan Cheng Ho, ada 7 pelayaran yang dilatar belakangi oleh ambisi dinasti Ming untuk menunjukkan keperkasaan militer, keagungan budaya Tiongkok dan keinginan memulihkan kembali hubungan Kekaisaran Tiongkok dengan negara-negara pembayar upeti di wilayah selatan yang sempat terputus menjelang runtuhnya dinasti Yuan. Kekaisaran Ming tidak menjajah atau menempatkan tentara serta mengeksploitasi sumber daya alam wilayah-wilayah tersebut. Cheng Ho sengaja memamerkan kekuatan militer dan memperkuat hegemoni Kekaisaran Tiongkok sambil menebarkan keluhuran kebudayaan Tiongkok dengan jalan damai. Walaupun tidak segan menggunakan jalan kekerasan sebagaimana pernah dilakukannya ketika menangkap Chen Zui di Palembang atau saat menawan Raja Ceylon. Salah satu tujuan pelayaran Cheng Ho ke selatan adalah untuk melacak keberadaan pemberontak bernama Chen Zui yang mendapat cap bandit atau bajak laut. Karena terdesak oleh pergerakan tentara Ming, dia terpaksa menyingkir ke Palembang. Yang jelas, Cheng Ho bisa saja menggunakan kekuatan untuk memberlakukan sistem kolonialisme dan imperialisme di wilayah Laut Selatan. Akan tetapi hal itu tidak ia lakukan. Pelayaran Cheng Ho ibarat misi diplomasi kebudayaan. Itu dibuktikan oleh berbagai petilasan di Nusantara yang memperlihatkan adanya percampuran budaya lokal, Islam dan Tiongkok. Adanya hubungan dinasti Ming dengan Asia Tenggara,
khususnya Kerajaan Malaka, karena ketika itu terjadi kevakuman kuasa politik di kawasan Asia Tenggara dan Lautan Pasifik pada awal abad ke-15. Kerajaan-kerajaan besar seperti Sriwijaya dan Majapahit yang sempat berjaya di kawasan itu, sudah terpecah belah menjadi kerajaan-kerajaan kecil. Pengaruh mereka mulai meredup dan hilang. Begitu pula kekuasaan Arab di Timur Tengah. Pada periode itulah muncul pengaruh Parameswara dari Kerajaan Malaka dan Laksamana Cheng Ho dari Tiongkok. Lenyapnya kekuatan politik kerajaan-kerajaan besar di Nusantara, mengakibatkan ketentraman dan keamanan di seluruh lautan Nusantara menjadi terganggu. Perompak dari daratan Cina, Jepang, India, dan terutama dari Nusantara sendiri leluasa menjalankan aksi. Mereka nyaris menguasai seluruh pelosok Nusantara. Merebaknya aksi-aksi bajak laut tentu sangat mengganggu arus perdagangan di rantau, terutama hubungan dagang antara Cina dan dunia Arab serta Eropa. Dengan latar belakang itulah Kaisar Judi mengutus Laksamana Cheng Ho untuk mengarungi Lautan Barat sebanyak 7 kali sejak tahun 1405 sampai tahun 1433. Gavin Menzies mengatakan dimulai sejak tahun 1403. Ada beberapa tujuan Kaisar Judi mempercayakan Cheng Ho untuk melakukan 7 pelayaran ke sejumlah belahan dunia. Tujuan terpentingnya adalah, Kaisar Judi menggunakan armada-armada Cheng Ho untuk menjalin kembali silaturahim negara-negara di Nusantara, Arab dan Afrika bagian timur. Hubungan antara mereka dan Cina sempat terhenti akibat serangan dan pendudukan tentara Mongol. Tujuan kedua, untuk membuka kembali perdagangan kerajaan yang sempat terputus. Seperti diketahui, Kaisar Ju Yuanzhang pernah melarang semua aktivitas perdagangan antar bangsa sejak dinasti Ming berdiri. Itulah sebabnya Kaisar Judi mencoba memecahkan masalah dengan melanjutkan perdagangan luar negeri. Tujuan lainnya adalah untuk melakukan penelitian tentang Lautan Barat. Sebagaimana diketahui, armada Cheng Ho mengikut sertakan banyak ahli pembuat peta atau kartografer, peneliti kelautan, ahli perbintangan, peneliti budaya, ahli ilmu bahasa, ahli diplomasi, ahli kependudukan, ahli biologi dan pendakwah agama Islam. Di antara pembantu Cheng Ho terdapat banyak imam dan orang muslim mahir berbahasa Arab, Persia dan Melayu. Interpretasi lain oleh kalangan sejarawan ihwal pelayaran armada-armada Cheng Ho sebetulnya merupakan usaha Kaisar Ming untuk menantang Tamerlan dengan mencari sekutu di Asia Selatan, khususnya India. Seperti diketahui, Tamerlan atau yang lebih dikenal dengan Timur Leng, berhasrat untuk membangun kembali kejayaan bangsa Tartar semasa Genghis Khan. Belakangan, sejarawan mengaitkan fakta bahwa pelayaran armada-armada Cheng Ho berhubungan erat dengan agama yang dianut Cheng Ho. Pelayaran tersebut digambarkan sebagai misi muhibah seorang penganut muslim soleh ke masyarakat dan negara-negara Islam yang ketika itu sudah berkembang di Nusantara, seperti di Lambri, Samudra Pasai, dan lain-lain. Ada pula yang mengatakan, Cheng Ho sebagai tokoh sejarah memiliki peran besar dalam Islamisasi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Ada argumentasi menarik terkait faktor-faktor Tionghoa dalam Islamisasi Asia Tenggara. Selama ini kita hanya mengenal 2 arus Islamisasi Asia Tenggara, yakni arus dari Timur Tengah dan arus dari India, khususnya Gujarat. Kemunculan teori arus Tionghoa dalam Islamisasi di Indonesia tentunya akan memperkaya khazanah kesejarahan itu sendiri. Pelayaran Cheng Ho sebanyak 7 kali ke wilayah selatan tentunya memiliki pengaruh cukup besar. Di Jawa misalnya, terjadi apa yang disebut Sino-Javanese Muslim Culture yang membentang dari Banten, Jakarta, Cirebon, Semarang, Demak, Jepara, Lasem sampai Gresik dan Surabaya. Perpaduan kultur Cina-Jawa itu merupakan akibat dari perjumpaan Cheng Ho dengan masyarakat Jawa. Hal itu bisa dibuktikan, tidak hanya dalam berbagai bangunan peribadatan Islam yang menunjukkan adanya unsur Jawa, Islam, dan Cina, tetapi juga berbagai seni, sastra, batik, ukir dan unsur kebudayaan lain. Profesor Hembing Wijaya Kusuma, peneliti masalah Cheng Ho, mencatat 10 situs bersejarah yang tersebar di Indonesia yang menunjukkan adanya percampuran budaya lokal, Islam, dan budaya Tiongkok. Harus diakui, bangsa Tionghoa lah, dalam hal ini peran Cheng Ho, yang sebetulnya memiliki peran penting dalam Islamisasi di Jawa. Pada tahun 1425 sampai 1430 Masehi, saat Kekaisaran Ming menghentikan semua pelayaran ke negeri seberang untuk sementara waktu, Cheng Ho tetap tinggal di Nanjing dengan pangkat kehormatan penjaga kota Nanjing. Apabila tidak berlayar, Cheng Ho tinggal di Nanjing dan mengawasi segala persiapan untuk pelayaran berikutnya.
Oleh sebab itu, dalam masa 29 tahun dari pelayaran pertama sampai pelayaran ke-7, dia lebih sering berada di atas geladak kapal daripada tinggal di rumah. Dia meninggal dunia di kota itu pada usia 64 tahun, tidak lama setelah kembali dari pelayaran terakhir. Ada pendapat yang menyebutkan bahwa Cheng Ho sebenarnya meninggal di sekitar wilayah Calicut, India. Dikuburkan di Samudera Hindia pada pelayaran terakhir sesuai kepercayaan Islam, sedangkan yang dikuburkan di Nanjing adalah pakaian kebesarannya. Armada terakhir Cheng Ho kembali ke Tiongkok pada Juli tahun 1433. Sebuah makam dibangun untuk menghormati Cheng Ho di Bukit New Shushan dekat Nanjing. Wafatnya Cheng Ho juga menandakan akhir kejayaan maritim Tiongkok. Namun nama besar Cheng Ho telah tersebar ke seluruh Asia Tenggara. Dia dikenal dengan nama kehormatan Sanbao Gong atau Sempo Kong dalam dialek Fujian atau Sanbao Daren, dan sebutan lain dalam bahasa lokal. Kaisar bahkan memberi julukan Masan Bao, yang berarti si tiga permata. Banyak kelenteng didirikan di kawasan Asia Tenggara untuk menghormati dirinya sebagai tokoh pendiri dan pelindung kota-kota mereka. Di dalam komunitas Cina atau Tionghoa dewasa ini, baik Muslim maupun non-Muslim, Cheng Ho telah dijadikan tokoh mitologi. Cheng Ho tidak hanya dipuja dan dikagumi sebagai bahariawan agung, tetapi juga disembah sebagai dewa di berbagai kelenteng dengan sebutan Sem Pokong. Tentu ini merupakan pengagungan berlebihan yang tak semestinya terjadi. Kisah pelayaran Cheng Ho tidak hanya menorehkan jejak sejarah yang mengagumkan di setiap negara yang dilaluinya, tetapi juga mengilhami ratusan karya ilmiah, baik fiksi maupun non-fiksi, serta penemuan berbagai teknologi kelautan dan perkapalan di Eropa, khususnya pasca penjelajahan sang maestro. Legenda Sinbad sang pelaut yang sangat populer di Timur Tengah juga diinspirasi oleh kisah legendaris Cheng Ho. Demikianlah kisah luar biasa penjelajah kelas dunia ini. Di tangan beliaulah agama Islam bisa sampai ke negara-negara Asia Tenggara dan negeri-negeri lainnya di seantero dunia. Akankah muncul laksamana-laksamana Cheng Ho lainnya kembali lahir dari tengah kaum muslimin generasi modern ini? Semoga kisah kepahlawanannya dapat memotivasi umat Islam abad ini untuk bangkit dan mengangkat harkat martabat agama Islam sampai benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.